Materi keempat yaitu tentang performance audit. Yang pertama yaitu karakteristik audit eksternal. Secara lebih spesifik, pembahasan audit sektor publik mengacu pada perundang-undangan atau peraturan sektor swasta. Grant Paper dan The Role of the Computer and Auditor General mendefinisikan fungsi audit sektor publik atau pemerintah meliputi yang pertama financial and regularity audit, yang kedua audit ekonomi dan efisiensi, dan yang ketiga audit efektivitas. Yang kedua yaitu karakteristik audit internal. Suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh manajemen organisasi untuk meninjau ulang sistem pengendalian internal sebagai jasa layanan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk menguji, mengevaluasi, dan memberikan laporan kelayakan pengendalian internal untuk memberikan kontribusi kepada pengguna sumber daya secara layak, ekonomis, dan efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu value for money audit. Audit kinerja atau value for money audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Salah satu hal yang membedakan VFM audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan auditnya. Yang pertama, audit ekonomi dan efisiensi. The General Accounting of Standards menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit itu yang pertama mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat, yang kedua melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah, yang ketiga melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai, dan yang keempat menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Yang kedua itu audit efektivitas. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja antara lain yaitu yang pertama auditor atau orang atau lembaga yang melakukan audit atau pihak yang diaudit, dan resipien atau pihak yang menerima hasil audit. Dan yang kedua itu hubungan akuntabilitas antara audit dengan audit resipien. Dan yang ketiga independensi antara auditor dan audit, dan yang keempat itu pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab audit oleh auditor untuk audit resipien. Berikutnya yaitu penguatan fungsi dan peran auditing sektor publik. Auditing sektor publik merupakan tahap menengah dari proses akuntabilitas publik yang sangat penting keberadaannya. Fungsi auditor independen itu adalah untuk memberikan jaminan atau reasonable assurance bahwa laporan yang ditetapkan. Audit sektor publik yang handal dan terpercaya harus didukung oleh 3 aspek, yaitu yang pertama, auditor yang kompeten, profesional, dan independen. Yang kedua, lembaga atau institusi audit sektor publik yang independen, kuat, dan terpercaya, serta yang terakhir itu adanya standar auditing sektor publik. Berikutnya, substansi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian ini sering disebut dengan pengukuran 3E, yaitu ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan. Yang kedua, efisiensi atau daya guna mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Yang ketiga, efektivitas atau hasil guna yang merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Yang terakhir yaitu manfaat value for money audit. Konsep value for money sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan manfaat berupa yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan publik, yang kedua, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan yang terakhir itu meningkatkan public cost awareness sebagai akar dari akuntabilitas publik.